Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah binatang iblis dengan penampilan kuda laut, tetapi juga memiliki 4 lengan. Keempat tangannya sedang menggendong kantong penyimpanan biru, dan ada kegembiraan di wajahnya yang mengerikan. Pupil Hanli berkontraksi setelah melihat ini. Tepat pada saat ini, binatang iblis biru yang melayang di langit mulai berbicara dengan binatang iblis berlengan 4 melalui transmisi suara, diikuti dengan ekspresi bersemangat juga muncul di wajahnya. Tubuhnya melintas di udara dan terbang menuju binatang iblis berlengan 4 sebagai seberkas cahaya biru. Setelah menyaksikan kegembiraan di wajah binatang iblis kelas 8, tanda keraguan terakhir menghilang dari hati Hanli. Dia segera melepaskan teknik penyembunyiannya dan petir meletus di belakangnya saat sayap badai muncul di punggungnya. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang. Setelah melintas di udara beberapa kali, Hanli muncul lebih dari 10.000 kaki jauhnya sebagai busur petir perak. Petir menggelegar terdengar dan dia tiba-tiba muncul di atas binatang iblis berlengan 4. Aduh! Binatang iblis berlengan 4 itu juga cukup waspada. Setelah sampai pada kesadaran bahwa ia sedang diserang, ia segera membuka mulutnya, dari mana hamparan padat cahaya kuning muncul. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan mengubah arah, mengitari Hanli di udara dan terbang langsung menuju binatang iblis kelas 8. Tampaknya binatang iblis ini tahu bahwa Hanli terlalu kuat untuk ditangani, jadi tidak ada niat untuk terlibat dalam pertempuran dengannya. Namun, ini hanyalah binatang iblis kelas 6, jadi tidak mungkin ia menjauh dari Hanli. Karena itu, dia segera mengabaikan raungan kemarahan yang menggelegar dari binatang iblis kelas 8 saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, memanggil hamparan cahaya biru yang luas. Bintik-bintik cahaya kuning, yang jumlahnya lebih dari 100, dengan mudah disingkirkan oleh cahaya biru, dan jatuh dari langit sebagai jarum kuning tipis. Pada saat yang sama, Hanli mengangkat lengannya yang lain dan bergerak ke arah binatang iblis berlengan 4 itu. Cahaya biru menyala di atas kepala binatang iblis itu saat tangan biru besar terwujud. Tangan itu jatuh seperti kilat dan menjerat binatang iblis itu dalam sekejap mata, membuatnya merasa jiwanya akan melarikan diri dari tubuhnya. Cahaya keemasan melintas dengan keras dan tidak menentu di sekujur tubuhnya saat keempat lengannya tiba-tiba berubah menjadi 4 bilah tajam, yang dia gunakan untuk meretas dengan kejam ke tangan biru besar itu. Namun, teknik yang dilepaskan oleh tahap akhir jiwa baru lahir Hanli tentu saja tidak akan dipatahkan oleh binatang iblis kelas 6. Bilahnya menyerang tangan biru tanpa henti, namun yang terakhir tetap tidak terluka sama sekali. Hanli mengangkat alis saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menyatukan 5 jari di tangannya yang terulur dan tangan biru besar itu juga menjepit jari-jarinya, di mana lolongan kesedihan tiba-tiba terdengar. Binatang iblis berlengan 4 memiliki tubuh yang cukup kokoh untuk levelnya, tetapi tidak mungkin ia dapat mempertahankan diri dari serangan kultivator Nas Chainsaw, dan tubuhnya secara paksa dijepit menjadi beberapa segmen. Hampir pada saat yang sama, Hanli menghilang di tempat sebagai busur petir perak lagi. Detik berikutnya, dia muncul di samping mayat binatang iblis yang dimutilasi sebelum mengambil kantong penyimpanan birunya. Dia kemudian dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui isi kantong dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Tinggalkan batu roh itu. Raungan gemuruh meletus dari dekat Hanli, yang membunuh binatang iblis berlengan 4, dan mengambil harta karun yang telah dicari oleh seluruh pasukan binatang iblis. Tidak sulit membayangkan kemarahan yang mengalir melalui hati binatang iblis kelas 8. Dengan demikian, itu segera melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar. Selanjutnya, itu telah menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam raungan, membuatnya terdengar oleh semua binatang iblis dalam radius beberapa puluh kilometer.
Alis Han Li berkerut saat dia menoleh ke arah iblis dengan ekspresi yang sangat dingin. Cahaya biru menyala dan binatang iblis itu semakin dekat dengan Han Li. Namun, tatapan yang diarahkan Han Li membuatnya terasa seolah telah jatuh ke dalam lubang glasial. Binatang iblis sangat khawatir dan segera berhenti. Baru pada saat itulah ia ingat untuk menilai basis kultivasi Han Li dengan indera spiritualnya, di mana ia tiba-tiba menarik napas tajam. Kamu seorang kultivator Naschen Soul terlambat. Siapa kamu? Binatang iblis kelas 8 mengambil langkah mundur saat ia buru-buru membalikkan tangan, memanggil harta karun seperti cangkang. Itu memegang harta di depan dirinya saat ekspresi kaget dan ngeri melintas di matanya. Siapa saya? Mengapa saya harus menjawab orang mati? Tampaknya raungan yang dikeluarkannya telah berpengaruh. Di kejauhan, dua binatang iblis tahap metamorfosis terkunci dalam pertempuran sengit dengan seorang pria dan seorang kultivator wanita, namun mereka segera membuang lawan mereka, berubah menjadi dua awan angin iblis biru saat mereka bergegas menuju Han Li. Lebih jauh di kejauhan, cahaya keemasan berkedip di tengah guntur yang tidak jelas. Raja Wim Emas itu juga sedang dalam perjalanan kembali. Dengan kecepatan menakutkan binatang iblis itu, hanya butuh sesaat untuk kembali ke tempat ini. Han Li merenungkan situasi saat senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menyingkirkan kantong penyimpanan sebelum membalik tangannya untuk memanggil penggaris kayu hijau. Setelah melihat ini, binatang iblis kelas 8 segera mengaktifkan harta cangkangnya. Cahaya putih melintas di atas permukaan kedua cangkang, membentuk penghalang cahaya yang tegas yang melindungi binatang iblis di dalamnya. Setan itu merasa cukup lega setelah melakukan tindakan defensif itu. Namun, cibiran mengejek muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia dengan lembut melambaikan penggaris kayu di udara dan cahaya spiritual hijau menyala saat suara nyanyian Buddhis meletus dari atas binatang iblis itu. Teratai perak dengan diameter beberapa puluh kaki muncul, dari mana cahaya Buddha 7 warna turun dengan deras. Tubuh binatang iblis kelas 8 bergoyang saat secara refleks berusaha menghindari cahaya Buddha. Namun, pemandangan mengerikan kemudian terjadi. Udara di sekitarnya tiba-tiba menegang saat kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun ke tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah diselimuti di bawah cahaya Buddhis, kekuatan spiritualnya juga membeku, membuatnya sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatannya. Aduh, binatang iblis itu hanya memiliki kesempatan untuk berteriak kaget dan ngeri sebelum seberkas cahaya keemasan sepanjang sekitar 10 kaki meluncur ke arahnya. Cahaya keemasan hanya terbang dalam beberapa lingkaran di sekitar penghalang cahaya, di mana penghalang cahaya mengeluarkan suara retak saat benar-benar hancur. Cahaya keemasan melintas tepat di depan mata ngeri binatang iblis itu. Detik berikutnya, tubuhnya telah diiris menjadi dua dan kedua bagian itu jatuh langsung ke tanah. Namun, bola api hijau tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh yang dimutilasi. Petir keras meletus saat Han Li tiba-tiba muncul di dekat dua bagian tubuh sebelum menunjuk jari ke api hijau. Cahaya hijau sedikit bergetar dan secara paksa dikunci di udara oleh kekuatan spiritual Han Li yang sangat besar. Dengan tangannya yang lain, Han Li memanggil botol giok biru, dari dalam semburan cahaya putih muncul. Cahaya putih melonjak di udara sebelum menyapu api hijau dan menariknya ke dalam botol. Kedua binatang iblis buru-buru berhenti melihat satu sama lain, melihat kengerian di mata masing-masing. Pada saat ini, sosok yang mendekat dari kejauhan menjadi lebih jelas dan seperti yang diharapkan, itu memang Raja Wim Emas. Han Li merenungkan situasi sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri, melihat aku sudah mendapatkan batu roh, lebih baik tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Dengan mengingat hal itu, senyuman muncul di wajah Han Li dan dia terbang ke kejauhan adalah seberkas cahaya biru. Hentikan dia, Golden Wim King masih beberapa ribu kaki jauhnya, namun sudah mengeluarkan perintah.
Dua binatang iblis lainnya tidak bisa berdiri diam lagi. Jika batu roh kelas atas diambil tepat di depan mata, mereka akan dihukum berat. Karena itu, mereka hanya bisa mengikuti perintah, membuat segel tangan untuk memanggil dua Wim angin biru yang melemparkan diri ke arah Han Li dengan cara yang kejam. Namun, Han Li tertawa terbahak-bahak saat dia menghilang di tempat, muncul lebih dari 200 kaki di saat berikutnya sebagai busur petir perak. Tinggalkan batu roh. Cahaya ganas tiba-tiba melintas di mata Raja Wim emas saat dia melemparkan tombak emasnya dari jauh. Han Li sedikit goyah saat melihat ini. Ledakan yang menggelegar meletus dan tombak emas itu melesat beberapa kali secara berurutan, membawanya kurang dari 400 kaki dari Han Li. Ketika tombak menghilang sekali lagi, Han Li sudah kembali ke ekspresi normalnya. Sosoknya yang melarikan diri terhenti sejenak saat dia membalik tangannya untuk memanggil perisai perak kecil, yang kemudian dengan cepat meluas hingga berdiameter sekitar 10 kaki. Hampir pada saat yang sama, tombak emas muncul sekitar 10 kaki dari Han Li. Petir menyambar dan tombak menghantam perisai perak dengan kecepatan luar biasa. Dentang keras terdengar saat cahaya keemasan dan perak terjalin, dan tidak ada pihak yang mampu mengalahkan yang lain. Golden Wim King juga berhenti di udara saat dia buru-buru merapalkan segel mantra. Seekor ular petir perak melesat keluar dari tombak di tengah gemuruh guntur, berputar-putar di sekitar perisai dan langsung menuju ke arah Han Li. Huff, trik kecil yang menyedihkan. Han Li mendengus saat dia mengulurkan tangan kosong. Dia tampaknya tidak bergerak secepat itu, tetapi tangannya berhasil meraih leher ular petir perak dengan akurasi yang tepat. Pada saat yang sama, ledakan-ledakan meletus dari seluruh lengannya, diikuti oleh busur petir keemasan yang mulai muncul. Busur emas melonjak di lengannya dalam hiruk-pikuk, menghancurkan ular perak dalam satu gerakan. Di kejauhan, ekspresi Raja Wim emas sedikit berubah saat melihat ini. Namun, Han Li tidak berhenti di situ. Setelah menghancurkan ular petir, dia membanting telapak tangannya ke perisai perak di depannya. Lapisan cahaya perak yang menusuk segera muncul di atas perisai, membuatnya sehalus cermin. Tombak emas bergetar dan ditolak oleh cahaya perak saat dikirim terbang lebih dari 80 kaki. Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang sebagai seberkas cahaya biru. Namun, kali ini dia tidak menghemat kekuatan spiritualnya sedikit pun. Setelah melepaskan kecepatan maksimalnya, seberkas cahaya biru menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam rentang beberapa tarikan napas. Secara kebetulan, ada seberkas cahaya hitam berisi binatang iblis yang terbang langsung ke arahnya, dan itu adalah kura-kura iblis yang menemani Raja Wim emas. Han Li bepergian terlalu cepat untuk kura-kura iblis untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun, itu telah menyaksikan Han Li membunuh binatang iblis kelas 8 sebelum memblokir serangan dari Raja Wim emas dengan mudah. Dengan demikian, ekspresi kura-kura iblis berubah drastis saat melihat Han Li terbang ke arahnya. Itu segera mengubah arah dalam upaya untuk menghindari Han Li. Cahaya dingin muncul di mata Han Li saat melihat ini, dan cahaya biru di sekelilingnya tiba-tiba menyala dengan keras sebelum menghilang. Kura-kura iblis goyah saat melihat ini. Namun, keraguan sepersekian detik itu terbukti mengandung konotasi yang mematikan. Semburan fluktuasi spasial tiba-tiba muncul beberapa puluh kaki darinya. Han Li muncul dari udara tipis dengan api ungu di sekujur tubuhnya sebelum menyapu lengan baju ke arah kura-kura iblis. 36 pedang kecil ditembakkan dari lengan bajunya sekaligus, berubah menjadi lebih dari 100 garis cahaya keemasan dalam sekejap mata. Cahaya keemasan membentuk jaring pedang padat yang jatuh ke arah kura-kura iblis. Itu kamu. Kura-kura iblis akhirnya melihat fitur asli Han Li, dan segera mengidentifikasi dia, yang kemudian mengeluarkan teriakan ngeri seolah melihat hantu. Saat melihat garis-garis cahaya keemasan melesat ke arahnya, kura-kura iblis itu segera menjadi pucat pasi.
Itu telah melihat bagaimana Han Li menggunakan hanya satu garis emas ini untuk membunuh binatang iblis kelas 8, dan bahkan harta korbannya yang paling berharga tidak dapat perlawanan apapun. Kura-kura iblis itu sendiri hanyalah binatang iblis kelas 8 dan dalam kengeriannya, ia mengeluarkan beberapa raungan secara berurutan. Pada saat yang sama, ia menanggalkan jubah panjangnya, yang berubah menjadi awan gelap yang terbang menuju jaring pedang. Pada saat yang sama, ki iblis hitam pekat muncul di sekujur tubuhnya, berusaha melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri. Kura-kura iblis itu segera diserang oleh rasa sakit yang luar biasa, indera spiritualnya tercabik-cabik. Itu menggenggam tangannya di atas kepalanya dan melepaskan tangisan yang mengental saat semburan darah hitam keluar dari telinga dan hidungnya. Kura-kura iblis kemudian jatuh dari langit. Sementara itu, awan gelap itu langsung diiris menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya oleh jaring pedang, dan segmen itu berubah menjadi pecahan cangkang kura-kura seukuran kuku yang turun dari atas. Cahaya keemasan cemerlang melintas dan jaring pedang turun ke arah kura-kura iblis tanpa jeda. Kura-kura iblis baru saja pulih sedikit dari penderitaan karena indera spiritualnya terkoyak, dan sama sekali tidak dapat menghindari jaring pedang ini. Dalam keputusasaannya, binatang iblis itu menggertakkan giginya, dan meraung, "Saudara emas, pria ini adalah pria bermarga Li dari." Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia tiba-tiba mengaktifkan seni pedangnya. Jaring pedang segera berkontraksi saat seberkas cahaya keemasan yang tak terhitung melintas melewati tubuh kura-kura iblis, mengirisnya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan api hijau yang dimanifestasikan oleh jiwanya hanya menyala sekali sebelum dibanjiri oleh cahaya keemasan. Han Li hanya butuh beberapa detik untuk membunuh kura-kura iblis itu. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru lagi, menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Cahaya biru menyala beberapa kali di jarak antara benar-benar menghilang dari pandangan. Raja Wim Emas tidak mau membiarkannya melarikan diri, tetapi dia tidak dapat mengejar Han Li, dan dia juga tidak yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan Han Li dalam pertempuran 1 lawan 1. Karena itu, dia hanya bisa menyerah dalam pengejarannya dan kembali ke puncak batu dengan ekspresi menggelegar. Seorang pria dengan nama belakang Li, ekspresi Raja Wim Emas berubah. Semua binatang iblis tahap metamorfosis lainnya berkumpul, dan ekspresi juga cukup tegang. Iblis yang ciri aslinya dikaburkan oleh api di sekujur tubuhnya bertanya, "Brother Gold, siapa kultivator Nas Chen Sol itu?" Dari suara dan penampilannya, dia tidak muncul di hadapan Archsign of the Six Paths, dan ada tidak mungkin petapa bintang surgawi akan meninggalkan kota bintang surgawi. Aku tidak yakin. Namun, seni kultivasi dan harta karunnya semuanya sangat asing, jadi aku tidak tahu. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara kultivator Nas Chen Sol dari Laut Bintang tersebar yang cocok dengan gambarannya. Jawab Golden Wim King dengan suara gelap. Seekor binatang iblis berjubah hijau berkata dengan ekspresi ketakutan, "Pria ini sangat kuat." Bahkan rekan Daois Lan dan rekan Daois Wu masing-masing tidak dapat bertahan lebih dari beberapa detik melawannya. Dia kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada Archsign of 6 Jalan dan Sage Bintang Surgawi. Binatang iblis lainnya juga memakai ekspresi ketakutan yang sama. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis kelas 8 dan tidak lebih kuat dari yang Han Li bunuh dengan mudah. Jika Han Li mengincar, mereka pasti juga akan terbunuh di tempat. Banyak binatang iblis telah mengambil keputusan, jika mereka bertemu Han Li lagi, mereka akan meninggalkan segalanya dan lari untuk hidup mereka. Aku melawan Archsign of the Six Paths sekali di masa lalu dan pria ini memang tampak menjadi lawan yang lebih menyusahkan. Paling tidak, tanpa menggunakan serangan diam-diam, Archsign of the Six Paths tidak akan mampu membunuh saudara-saudara tahap metamorfosis dengan begitu mudah.
Namun, tidak perlu terlalu takut padanya. Ini adalah pertama kalinya kita bentrok dengannya, jadi keahliannya sangat asing bagi kita. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berhasil dengan mudah, Golden Wimp King menganalisis dengan tenang. Setelah mendengar ini, beberapa binatang iblis lainnya tercerahkan, sementara yang lain tetap diam dengan tatapan kontemplatif di wajah mereka. Tepat pada saat ini, binatang iblis kelas 9, pengemis gemuk yang telah melawan pria berjubah biru, tiba-tiba bertanya, "Saudara Gold, ada apa dengan pria bermarga Li yang diteriakkan rekan Daois Wu sebelum kematiannya? Sudahkah Anda berhasil mengetahuinya?" Jika tidak salah, ketika kami menyerang para kultivator manusia di pulau mereka dekat kedalaman tak terduga, kami sedang mencari seorang kultivator dengan nama keluarga Li. Apakah orang itu ada hubungannya dengan ini? Spekulasi pengemis mengirimkan kehebohan yang mengalir melalui sisa binatang iblis yang hadir. Namun, alis Raja Wim Emas berkerut saat dia menjawab, "Kurasa tidak. Saat itu, aku terluka oleh serangan diam-diam dari kultivator manusia formasi inti, dan itulah sebabnya aku mengerahkan pasukan untuk memburunya." Namun, pria itu adalah seorang kultivator Nas Chen Sol akhir-akhir, bagaimana mungkin orang yang sama? Kecuali pria ini adalah keajaiban aneh sekali dalam 100.000 tahun, bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini dalam waktu kurang dari 200 tahun? Itu belum tentu demikian. Aku pernah membunuh seorang kultivator manusia Nas Chen Sol, dan setelah menggunakan teknik pencarian jiwa padanya, aku menemukan bahwa apa yang disebut harta karun nomor 1 di dunia manusia, Kuali Heaven Void, telah muncul, dan diperoleh oleh seorang kultivator formasi inti dengan nama keluarga Han. Namun, setelah penyelidikan ekstensif oleh banyak kultivator Nas Chen Sol, mereka menemukan bahwa pria ini berada di laut luar kita untuk waktu yang lama, menyamar sebagai seorang pria dengan nama keluarga Li. Pil Heaven Man di Kuali Heaven Void sangat terkenal. Dengan bantuan pil ini dan pil kuno lain di dalam kuali, bukan tidak mungkin pria ini telah berkembang ke tahap akhir jiwa baru lahir dengan begitu cepat, pengemis itu terkekeh. Semua binatang iblis terperangah setelah mendengar ini, dan beberapa dari mereka segera mulai mengobrol. Raja Wim Emas juga berpikir keras setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, "Jika Anda benar, maka pria itu mungkin adalah kultivator yang sama yang telah menyerang saya ratusan tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, maka saya pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia membunuh putraku hampir 200 tahun yang lalu dan sekarang, dia bertanggung jawab atas kematian rekan Taois Wu dan Lan. Selain itu, dia juga mengambil batu roh kelas atas kami dan memiliki harta karun tertinggi seperti Kuali Heaven Void. Itu hanya memberi kita lebih banyak alasan untuk menangkapnya dan mempersembahkannya sebagai korban darah." Pengemis itu menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan suara hati-hati, "Tapi pria ini adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir dan dia sangat kuat. Kecuali kita memaksanya ke dalam situasi yang mengerikan dan memiliki lebih dari 3 saudara dengan basis kultivasi yang sebanding dengan Brother Gold. Kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pria ini memang bukan seseorang yang bisa diejek. Kita harus menyusun rencana dan mengundang saudara Jie dan rekan Taois Bi untuk membantuku. Tapi tidak perlu terburu-buru. Selama pria itu tetap berada di lautan bintang tersebar, kita akan selalu memiliki peluang. Ini masih merupakan perjalanan kemenangan bagi kita semua. Meskipun 2 rekan Taois kita telah jatuh di tangan pria itu, kita membunuh 6 kultivator manusia Nas Chen Sol dan semua batu roh tambang di Green Spirit Island milik ras laut kita sekarang. Meskipun batu roh kelas atas itu telah diambil, mungkin ada batu roh kelas atas lainnya yang belum digali di tambang. Jadi tidak perlu frustrasi,
prioritas utama kami adalah mengatur batasan lagi dan mengumpulkan lebih banyak pasukan jika kultivator manusia melancarkan serangan balik. Koalisi Starval dan Star Palace tidak akan mau menerima kekalahan dengan mudah, jadi kita harus bersiap untuk mereka. Raja Wim Emas tampaknya tidak terlalu tertarik dengan topik balas dendam, dan dia segera mengubah topik untuk fokus pada tambang batu roh. Tambang ini akan menguntungkan semua binatang iblis yang hadir dan seperti yang diharapkan, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada topik diskusi baru ini. Hanya pengemis itu yang menunjukkan ekspresi prihatin dengan alis berkerut, tampaknya masih sedikit gelisah. Pada saat ini, sekitar 5.000 km jauhnya, Han Li melepaskan indera spiritual untuk memverifikasi bahwa tidak ada pengejar dalam radius beberapa ratus kilometer sebelum melambat. Han Li tidak akan kembali ke Pulau Petir Langit. Sebaliknya, dia langsung menuju kembali ke Silver Shark Island. Saat dia terbang di udara, dia mengeluarkan kantong penyimpanan biru itu sebelum mengeluarkan isinya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Semburan cahaya putih meletus dari kantong penyimpanan saat batu roh hijau seukuran ibu jari muncul di tangannya. Han Li menggendong batu roh di satu tangan dan mulai menilainya dengan hati-hati. Ada cahaya spiritual yang berputar tidak menentu di atas permukaan batu roh, dan kecerahan cahaya hijau yang memancar darinya berosilasi secara sporadis, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tampaknya juga ada zat putih kecil yang mengalir keluar dari permukaan batu roh. Namun, substansi putih itu sangat kecil dan Han Li kesulitan untuk mengidentifikasinya. Murid Han Li berkontraksi setelah melihat ini dan cahaya biru tiba-tiba melintas di matanya, akhirnya memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas substansi di dalam cahaya hijau. Itu adalah bintik-bintik cahaya putih yang agak menyerupai kepingan salju, tetapi juga tampak seperti rune. Bintik-bintik cahaya ini tanpa henti mengalir keluar dari batu roh sebelum meledak sendiri, berubah menjadi jejak ki spiritual atribut kayu murni. Ada terlalu banyak ki spiritual yang terkandung di dalam batu roh ini, sehingga memaksanya untuk mengeluarkan sebagian dari permukaannya. Han Li terkejut sekaligus gembira melihat ini. Ini benar-benar batu roh kelas atas yang legendaris, dan kebetulan itu adalah atribut kayu, jadi itu sempurna untuknya. Ketika dia memikirkannya, masuk akal bahwa ini adalah batu roh atribut kayu. Tambang batu roh di Green Spirit Island selalu menghasilkan banyak batu roh atribut kayu. Han Li menutup matanya dan secara singkat merasakan ki spiritual atribut kayu yang berasal dari batu roh. Setelah cahaya biru menyala dari kelima jarinya saat dia berusaha menyerap ki spiritual yang sangat besar di dalam batu.